Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sudah lama kita tidak memberikan beberapa tips atau edukasi mengenai saham ya. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan satu tips mengenai screening saham lah ya. Yang intinya ini adalah screening simple mengenai pendekatan terhadap broker institusi untuk kita ikuti sebagai smart money-nya. Bagaimana caranya? Mari kita mulai. Oke, kalau Bapak Ibu mempunyai iPod bisa dibuka sekarang karena pada kesempatan ini saya menggunakan iPod dari Indo Premier bukan untuk promosi ya, cuma untuk praktek saja gitu. Bagaimana caranya? Kalau cara saya simpelnya begini, kita masuk di market analysis. Market analysis, top summary. Nah, biasanya indikasi-indikasi broker institusi yang sering dipakai dari beberapa kasus yang sering kami lihat yaitu salah satunya adalah AZ. Coba kita lihat AZ ya. AZ nettingkan di nettingkan dan kalau tanggalnya kalau kita melihat untuk lihat 1 minggu transaksi bisa dilihat dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ya. Langsung aja klik show. Dari sini nampak semua transaksi-transaksi net buy dari AZ. Nah, caranya bagaimana lihatnya? Kita lihat beberapa emiten-emiten sini. Kalau kami biasanya melihat emiten-emiten yang jarang lah ya, yang jarang terhembus di pasaran itu. Contohnya kalau kita lihat di sini ada roti. AZ mempunyai 8,3 miliar di sini barang dari tanggal 1 bulan 8 gitu. Nah, setelah itu kita lihat Broksumnya gimana. Klik Broksum. Lihat roti, set tanggal 1. Oke, di sini saya masih pakai value dulu. Kita lihat apakah ini tektokan saja atau gimana. Kita lihat, oke, ini value. Kita lihat di sini ada AZ 8,3 miliar, ada CP 4,4 miliar. Ada akumulasi di sini AZ sama CP kalau dilihat dari value. Tapi kalau kita coba netting, oke, AZ sama CP juga 8,3 sama 3,4 sama ya. 8,3 ya. CP-nya 4,4. Nah, berarti bisa dibilang ini ada akumulasi dari AZ sama CP. Tapi yang melakukan clean buy di sini tanpa jualan adalah AZ. Nah, ini indikasi bahwa ada institusi yang masuk di sini ataupun smart money yang berkedok institusi ya. Indikasinya. Kalau pastinya siapa kita tidak tahu, itu hanya praduga saja. Tapi ini salah satu saham yang menarik kalau dilihat dari pandarmologinya tersebut. AZ melakukan clean buy tanpa jualan. Jadi pembelian dia sekitaran di 1292. Setelah itu gimana? Kita coba balik ke chart. Kita lihat chart roti gimana. Apakah menarik untuk kita masuk? Kita lihat, ternyata chart roti bagus. Kita lihat di sini ada support, ada resistannya, resistan candle di sini juga, resisten dari MA panjang juga di sini juga. Kalau kita lihat di sini ternyata ada indikasi membentuk cup and handle ya. Dan harganya sekarang itu sudah mulai diangkat ini. Dan kalau kita lihat volumenya juga tiba-tiba spike di sini di 3 hari dari Kamis, ternyata Kamis Jumat Sabtu. Dan menurut kami adalah salah satu saham yang menarik yang perlu kita perhatikan. Nah, setelah itu perhatikan apa? Kita lihat nanti bid overnya gimana. Dari mana kita cara masuknya. Kalau itu tekniknya terserah teman-teman gimana. Tinggal atur entry-nya gimana, stop loss-nya gimana, TP-nya di mana gitu ya. Nah, kalau dari broker sumari atau bandarmologi bisa kita lihat bahwa ini ada akumulasi, volume juga spike. Kalau MACD teknikalnya juga bisa dilihat sudah golden cross gitu ya. Oke, contoh kedua apa lagi ya? Kalau kita lihat di sini ada Emior juga, ini mencurigakan ya. Kita coba lihat Emior. Emior. Kita value dulu. Emior itu, oh, ada AZ 12,6. Di sini 12,1 kalau di netting kan. Kita lihat netting. Oke, 12,1 ini akumulasi.
Nah, ini akumulasi 12,1 ini biarpun tidak clean buy, bersih-bersih benar pembeliannya. Tapi kalau di sini kita lihat dia sudah masih termasuk clean buy karena 90% dia melakukan pembelian, tidak sampai 10% dia melakukan penjualan. Hanya sekitaran dari barang 12,6 miliar dia cuma jual 0,5 M gitu. Berarti tidak sampai 10% penjualan dari total pembeliannya. Bisa dibilang ini salah satu clean buy gitu. Bagus juga untuk diperhatikan. Berikutnya kita lihat chartnya juga. Apa tadi? MYOR ya. MYOR. MYOR juga secara chart kita lihat menarik ya. Ini ada volume yang bagus 3 hari berturut-turut, volume besar. Dan dia sudah break of structure-nya di sini. Breakout structure di sini. Dia sudah BOS di sini. BOS break of structure ya. Nah, kalau BOS gini kita atau teman-teman dengan volume besar juga teman-teman bisa lakukan teknik buy on break ya. Nah, biasanya buy on break itu adalah setelah dia break kita tunggu dia retest lagi ke resistance yang become supportnya gitu. Kalau memang agresif mungkin berani untuk ngambil sekarang gitu. Jadi ini salah satu saham yang bagus untuk diperhatikan juga. Berikutnya kita coba pakai selain AZ ada indikasi CC juga sering dipakai untuk institusi ya. CC Mandiri Sekuritas. Kalau kita lihat di sini Sinema ini ada sampai berapa ini? 5 triliun ya. Ini biasanya 5 triliun segini pasar nggak mungkin bisa serap sekali ini dalam reguler ya, pasar reguler. Ini pasti ada harga nego ya. Harga nego di 270 average-nya. Kalau kita lihat dulu CNMA. Dia 270, harga sekarang 310. Sekarang sepertinya dia tuh lagi floating profit gitu, tapi terlalu jauh kalau kita ngejar barang. Kita nggak tahu kapan barangnya akan dibuang. Jadi tidak menarik untuk CNMA mengenai kalau kita lihat dari CC ini ya, dari pandangan pembelian CC. Berikutnya ada juga di sini ACST 160,1 miliar gitu ya. Ini juga curiga ini di pasar nego, tapi kita coba lihat ya. ACST, pasti pasar nego ini. ACST. Dinetingkan cuma 230 ini. Coba kita lihat di nego. Di nego ternyata memang. Di nego 150, 160-an ya. Average-nya 228. Tuh melihat menariknya atau 3 kita lihat lagi ke chart juga. ACST. Ternyata kalau kita lihat di chart, menarik teman-teman. Ternyata sudah ada kita buat sini setup. Ternyata sudah sering saya sudah pernah dibuat. Ternyata di sini ada break of structure dan dia retest lagi dan dia sekarang melanjutkan kenaikan atau rebound gitu ya. Money spot di sini. Money spot di sini. Jadi harga sekarang 141. Harga pembelian CC di pasar nego 228. Harga dia masih di atas, bisa dibilang ada kemungkinan besar akan diangkat sampai ke atas. Tidak kan, gimana dia ngambil dengan barang besar gitu di harga atas, tidak mungkin dia mau jualan di harga bawah gitu ya. Istilahnya, tidak ada orang yang mau ambil di atas jualan di bawah. Pasti dia akan naikin sampai atas baru dia jual. Kalau sekarang kita lihat ini low risk ya. Karena setelah break of structure, dia retest lagi resistance become supportnya dan dia rebound. Ini bisa menjadi pilihan kita ya. Confirm rebound ini. Oke. Itu beberapa contohnya. Mungkin contoh terakhir kita coba lihat. Aku salah satunya adalah RB juga sharing sebagai institusi ya. RB ini grup Salim biasanya ini. Kalau RB. Oke, kalau RB ada SMCB. 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 SMCB regional gitu. Oke, kita cek ke value dulu. Kita show. Oke, RB 2,4 M
Ini masih value dari tanggal 1. Kita nettingkan. Oke. Tetap 2,4 M. Lotnya juga sepertinya tidak berubah. Ya, lotnya juga tidak berubah, 15.000 lot gitu ya. Bisa dibilang di sini juga menarik. RB melakukan clean buy, beli bersih gitu. SMCB tanpa ada jualan. Berarti akumulasinya bagus, bersih di sini. Berarti setelah ini menarik, kita lihat di chart apakah menarik juga. SMCB. SMCB. Kalau dari segi chart, dia menarik ya. Kalau dari segi teknikalnya, di sini dia buat flag sepertinya. Dia buat flag. Ya, buat flag tanda-tanda eh, tanda-tanda bullish kontinuitas gitu, pelanjutan kenaikan gitu. Oke, untuk cara masuknya bisa ya begini saja untuk cara masuknya. Gimana entry-nya ini menurut kami pribadi aja, pandangan pribadi gimana entry-nya. Masuk di sini, harga sekarang stop loss-nya kalau dia close di bawah 1016 gitu. TP di mana? Kalau TP bisa kita lihat dulu sebagai resisten terdekatnya, itu kita lihat sebagai chart mingguan dulu. Oke, TP bisa di sini ternyata. 1750 juga bagus. 1750. Oke, itu saja tips singkatnya. Ingat, keputusan jual beli ada di Bapak Ibu. Ini cuma opini dan cara pandang kami pribadi mengenai scraping ya. Setiap broker yang digunakan itu tidak ada yang bermaksud untuk merendahkan atau mempromosikan gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.